Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar perkuliahan bahasa Arab, yakni tentang kana wa akhwatuha. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan manfaat belajar kana wa akhwatuha. Mempelajari kana wa akhwatuha ini sangat berguna, terutama ketika kita dalam mempelajari teks, contohnya teks dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Di situ banyak sekali tentang kana wa akhwatuha. Untuk itu, bila kalian memahami ini, nantinya akan sangat bermanfaat, pasti itu. Baik untuk mempelajari teks berbahasa Arab, terlebih khusus untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, langsung saja kita membahas kana wa akhwatuha. Yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang amaluha, fungsinya atau amalnya. Yang kedua tentang anwa'uha, jenis-jenisnya. Kana wa akhwatuha. Yang pertama kita akan membahas tentang amalu kana wa akhwatuha, atau kalau kita terjemahkan fungsi kana dan teman-temannya. Jadi kana ini mempunyai beberapa padanan yang sama dengan kana dalam amalnya, namun fungsinya ataupun aplikasinya berbeda, tapi ngamalnya sama. Oke, yang pertama untuk kana wa akhwatuha ini tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Sebelum belajar kana, alangkah lebih baiknya teman-teman seharusnya memahami mubtada dan khobar yang sudah kita pernah bahas dulu. Karena apa? Kana wa akhwatuha ini masuknya ini kepada susunan mubtada dan khobar. Jadi sudah ada jumlah mubtada dan khobar, terus tinggal ditaruh depannya kana wa akhwatuha. Yang kedua, tarfa'ul awal wa yusamma ismuha. Kana wa akhwatuha ini merofakkan lafaz yang pertama. Kalau ada mubtada dan khobar, berarti lafaz yang pertama mubtada, lafaz yang kedua khobar. Nah, kana ini merofakkan mubtada dan nanti disebut wa yusamma ismuha. Yang tadinya mubtada berganti nama menjadi ismun, ismuha, isimnya kana. Tansibu tsani wa yusamma khabaruha. Kaidah selanjutnya, kana wa akhwatuha ini menasobkan lafaz yang kedua ataupun khobar
sama khobaruha, dan disebut khobar sama. Jadi memang lafaz yang kedua ini aslinya khobar. Ketika sudah menjadi masuk dalam susunan kana, maka tetap dinamakan khobar. Jadi intinya kana wa akhwatuha ini masuk pada susunan mubtada dan khobar. Next, kita akan mencontohkan kana wa akhwatuha. Yang pertama contohnya at-talibu mujtahidun. Nah, ini lafaz sebelum kemasukan kana. Ini namanya susunan mubtada dan khobar. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. At-talibu mujtahidun. Siswa itu sungguh-sungguh. Nah, ini susunan mubtada khobar. Ketika dimasuki kana, maka menjadi kanat tolibu mujtahidun. Nah ini, kana tolibu mujtahidan. Tadi ketika kita melihat sekilas, ini yang di merah-merah ya, ini kanannya. Terus yang kedua harokatnya tolibu, yang kedua ini menjadi yang tadinya mujtahidun jadi mujtahidan. Nah ini perbedaannya. Kalau menjadi khobar, khobarnya mubtada itu mujtahidun rofa. Tapi kalau sudah menjadi khobarnya kana, akan menjadi fathah atau nasab nanti. Nah, statusnya di sini at-talibu menjadi isimnya kana, mujtahidan menjadi khobarnya kana. Lanjut. Tadi disebutkan kana itu mempunyai teman-teman ataupun lafaz-lafaz yang sepadan dalam amalnya. Teman-temannya kana yang pertama asbaha, yang kedua adha, yang ketiga dola, yang keempat amsa, yang kelima bata, yang keenam soro, yang ketujuh laisa, yang kedelapan mazala, yang ke-9 mabariha, yang ke-10 mafatiha, yang ke-11 mafatiha, yang ke-12 matama. Nah, ini lafaz-lafaz ini sama ngamalnya dengan kana. Maka dari itu disebut akhwatuha, akhwatu kana. Selanjutnya anwamu akhwati kana, atau macam-macam bentuk dari teman-teman kana. Dari kana mempunyai banyak teman yang sepadan. Sekarang akan klasifikasi. Yang pertama klasifikasinya yaitu ma yadullu ala taukid, ataupun lafaz yang memiliki makna menunjukkan waktu. Jadi teman-teman kana tadi ada yang menunjukkan waktu atau yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama asbaha. Asbah ini digunakan untuk menunjukkan waktu pagi. Contohnya asbahal mudarrisu nasyiton. Asbah ini diambil dari kata subuh gitu ya. Terus yang kedua adha, digunakan untuk menunjukkan waktu duha. Contohnya adhat tajiru najihan. Kita lihat di huruf yang di merah ini, ro-nya ini di domah atau dirofakan, atau ini menjadi isimnya adha. Sedangkan najihan hanya ini di fathah